itu kan yang sudah terjadi bahwa Allah punya tujuan dan maksud untuk Yesus. Nah, itu pun juga Allah berkata bahwa inilah anakku, dengarkanlah dia. Berarti semua yang dipercayakan oleh Allah itu ada di Yesus. Nah, sekarang kita kembali ke pencobaan antara iblis dengan Yesus. Sebab yang saya pelajari itu, yang saya paham banyak itu, iblis ini juga kan diciptakan oleh Allah. Berarti ada surat izin rekomendasinya untuk iblis mencobai anaknya. Jadi berarti begini, yang dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh iblis kan begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di kitab Taurat, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk Menyambutmu, jangan sehingga terantuk batu kakimu saja tidak dia. terantuk pada batu. Di situ kan Yesus berkata begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab kepada Dia engkau berbakti. Artinya kan kepada Allah saja kita berbakti, kita menyembah. Saya paham sekali. Saya paham sekali. Nah, terus kita kembali ke pengajaran Yesus waktu di Bait Allah. Artinya di bait suci lah. Di situ kan dia mengatakan bahwa Allah mengutus aku untuk Bapa mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan memberitakan kabar baik kepada orang yang mendengar, yang mentaati, begitu kan? Jadi terus begini, terus antara pengakuan antara rasul atau pengikut Yesus, di situ kan Rabi, ya kita belajar tentang Rabi itu kan Yesus, Nabi Yesus, utusan Allah. Ya, dia kan berkatakan kepada muridnya, siapakah di antara kamu yang mengetahui? Siapakah yang mengatakan aku siapa? Salah satu Yesus berkata, engkau Mesias dari Allah, artinya utusan dari Allah. Jadi begini, menurut tanggapan saya, ada keganjalan yang dirahasiakan oleh orang-orang yang tidak mengakui kebenaran itu, yang tidak mengakui yang tidak mau menganggap bahwa itu benar. Jadi mungkin kemungkinan besar bahwa ada rahasia terbesar yang tersembunyi. Jadi begitu, saya artinya begini, saya pelajari, makanya dari malam saya renungkan sampai tadi. Saya di tempat kerja di Kebun, itu sementara kerja, tapi saya renungkan kata itu, dua perkataan itu. Yesus berkata kepada si iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab kepada Dia saja engkau berbakti dan menyembah Dia. Di situ yang poin kedua, dia mengajar di tempat atau di rumah ibadat, artinya bait Allah, bait suci, kepada orang-orang di situ, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, orang-orang yang pada zaman itu. Dia kan berkata begini, diambil dalam Nas atau Taurat Yesaya. Itu kan dia berkata begini, Bapa mengutus aku untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tersesat. Artinya kan begitu. Untuk saya ada poinnya, poin benarnya. Jadi mungkin ya saya mengajak untuk teman-teman yang ada di sini, mari kita belajar lebih dalam sehingga kita bisa tahu yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, thank you Jack ya. Jadi gini Jack, sebetulnya kalau kalian Kristen percaya Yesus mati terkutuk menebus dosa kalian, itu kami tidak masalah. Tetapi ketika itu dibicarakan di room ini dan dipromosikan, bagi kami jadi masalah. Karena bagi kami, jangankan Tuhan, Nabi aja tidak terkutuk bagi kami. Jadi bedakan ya, menyampaikan doktrin kalian dengan menyampaikan pemikiran rasional di depan kami. Kalau menyampaikan doktrin jangan ke kami, sampaikan kepada orang-orang di gereja. Kami tidak masalah. Toh kami tidak akan datang ke gereja kalian terus duduk gereja kalian suruh kalian berhenti, kan tidak begitu toh.
Nah, tetapi kalau kalian ada di room kami, room Islam ini tempat kami mengedukasi. Maka apa yang disampaikan haruslah rasional, sesuai dengan kaidah ilmiah, kaidah empati. Kalau kalian bilang menurut kalian itu, oh ya menurut kami Tuhan kami itu pengasih dengan cara mengutus anaknya yang tunggal supaya menjadi tumbal kejahatan orang-orang yang lain. Kalau kita pakai kaidah rasional, ilmu filsafat dasar, menghukum orang yang benar demi menyelamatkan orang tidak benar itu bukan sebuah keadilan itu. Itu kebiadaban itu. Sama seperti suku Aztek, suku Maya, perawan-perawan suci anak-anak kecil yang tidak berdosa dijadikan tumbal untuk perbuatan orang yang berdosa. Bagi kami itu sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau bagi kalian bilang itulah keadilan Tuhan kami, berarti kita beda definisi keadilan. Kita selesai diskusi di situ. Biarkan orang yang di bawah yang menilai kemudian. Bagi kami, orang yang bahkan bagi saya pastikan yang namanya keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana mungkin kemudian ada orang bilang keadilan itu adalah begini. Ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ada orang yang selama ini baik. Maka dia harus dibunuh untuk menyelamatkan para pendosa-pendosa dan penjahat. Itulah definisi tumbal. Ajaran ini sudah pernah diimani oleh Aztek, suku Maya, Dewa Molok. Kami mengajak kalian berpikir perkara doktrin agama kalian saya lebih paham karena saya sudah belajar 8 tahun. Mau doktrin apa? Mau doktrinnya Sabelius, Marcion. Saya hafal itu, saya mengerti. Dan jangan jelaskan sesuatu yang kita sudah pahami secara umum. Artinya sudah aksioma. Bahwa Kristen itu mainstreamnya penyembah Yesus. Itu nggak perlu lagi dijelaskan. Bagi kami Yesus Tuhan kami tahu. Walaupun ada Kristen minoritas yang tidak menyembah Yesus. Di sini kita diskusi ini. Berikan pandanganmu yang memang kau bisa buktikan menggunakan dalil di kitabmu. Jangan bilang salah tapi belum apa-apa sudah salah tapi nama belum diperkenalkan, agama belum tahu. Nah, silakan Pak Cesar, kami kasih kesempatan. Ini room Islam. Room Islam itu mengedepankan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Biawak kami pijak, orang baik, orang benar, orang lurus, manusia kami hargai. Karena tugas kami memanusiakan manusia. Tapi kalau ada orang yang 100% hewan di sini ngapain kami manusiakan? Capek kami ya. Silakan Pak Kaisar. Dibuka mic-nya, baru sampaikan agamanya apa, baru sampaikan tujuan kesini ngapain. Biar kita deal-dealan dulu ya. Enak kita deal-dealan dulu. Belum tentu kami mau mendengarkan kalian, jangan paksa kami mendengarkan kalian. Kalau pengen didengarkan sendiri, buka komal sendiri. Ini jelas rule-nya jelas ada. Ada 2 kesempatan kami berikan kepada kalian Kristen. 1 bertanya, kedua menjelaskan agama kalian menggunakan data. No asumsi di sini. Silakan Pak Kaisar. Perkenalkan nama, agamanya apa, tujuan kesini ngapain. Biar enak kita. Dibuka Saya, mic-nya, Pak. saya jangankan orang Kristen, orang Islam aja di sini mencela-mencela saya tegasin kok ya. Saya nggak apa-apa dibenci sama orang-orang yang naik ke sini yang tidak ada tujuan jelasnya ya. Karena ini room kita ini ditonton banyak orang. Mereka beli kuota lo nonton lo. Ada yang wifi-nya itu mereka paksakan untuk bayar kalaupun nggak ada uang demi menonton ilmu pengetahuan, demi melihat diskusi lintas agama yang edukatif. Kalau ada hiburannya sedikit oke lah. Tiba-tiba kita kasih tontonan yang tidak bermanfaat. Panjang kali lebar nggak ada manfaatnya, kasihan kita ya. Pak Kesar silakan dibuka mic-nya. Ini mungkin signal cari tempat yang bagus dulu Pak Kesar. Cari tempat yang ini Pak, yang nyaman dulu. Pak Kesar kalau dengarkan saya, cari tempat yang ini dulu. Naik lagi Pak Kesar ya. Saya di sini tidak mungkin kasar dan keras kalau kalian mendengarkan perkataan kami. Ya, naik ke sini, jelaskan maksud tujuannya ngapain. Kayak Kakak Jack ini jelas. Dia jelas mau mengatakan apa, dia mau berpikir, saya mau belajar. Oke, dia mau belajar kita kasih tempat. 1 tahun 2 tahun kita temani dia belajar. Selagi dia masih belum bosan nih komal kita, silakan. Itu tanggung jawab kita. Tapi nggak ada cerita kalian menjajah komal kami. Halo Edo, perkenalkan nama dan agamanya. Silakan Bro Edo. Halo Bro Edo, perkenalkan nama dan agama. Oke, turun dulu ya. Nah, jadi kita fokus ke Jack. Jadi begini Jack ya. Kita tuh punya hak prerogatif. Sepakat tak?
kamu punya pilihan pribadi. Kamu mau tetap jadi Kristen itu urusanmu. Saya tidak rugi dan tidak untung. Saya tidak dapat apa-apa. Kamu jadi Kristen, saya tidak masuk neraka. Kamu jadi Islam pun belum tentu saya masuk surga. Saya masuk surga karena perilaku saya. Saya masuk neraka pun karena perilaku saya. Tapi begini Jack, kalau ada di room Islam, maka kami itu punya tanggung jawab itu bukan hanya kepada negara loh. Bukan hanya kepada manusia loh. Kami punya tanggung jawab kepada Tuhan kami yaitu Allah. Sehingga nanti ketika kami dibangkitkan kami ditanya itu buka komal manfaatnya apa. Tiba-tiba kita di sini bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada ilmunya. Tidak bisa menginfluence orang lain untuk berpikir sehingga tetap merendahkan Tuhan. Maka kami mengajak kalian berpikir, mungkinkah Tuhan yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha kuasa itu sengaja untuk mengutus kesayangannya yang dalam istilah kekristenan atau dalam keyahudian Mesiah, dia dikatakan Mesiah, dalam kata Kristen mengatakan dia adalah anak Tuhan, diutus hanya untuk mati dan dihinakan. Jangankan Tuhan itu mengutus rasulnya untuk diselamatkan, Tuhan saja mampu menyelamatkan para penjahat tanpa perlu harus menyamar menjadi orang loh. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, ini orang-orang jahat loh. Para pembunuh, para pemerkosa, para pesundal. Tuhan saja mampu memberikan petunjuk tanpa harus datang menemui mereka. Tiba-tiba Tuhan tidak mampu menjaga hambanya yang diutus memberitakan ajarannya. Kan begitu. Maka sebetulnya judul Yesus terkutuk ini adalah sebuah tamparan keras kepada orang Kristen. Saat kapan kalian memuliakan Yesus? Pada saat bersamaan kalian percaya dia terkutuk. Kalau ada orang berdosa dikatakan berdosa itu sepantasnya. Tapi kalau ada orang benar, orang baik, tidak pernah berbuat salah dikatakan terkutuk, itu lebih keji sekali itu. Bagaimana mungkin orang yang baik seperti Yesua, orang yang mengajarkan untuk ajaran kasih, tiba-tiba Paulus bilang ini orang terkutuk. Kami mengajak kalian Kristen itu untuk berpikir. Kami gak ngajak kalian masuk Islam dulu. Karena Islam itu agama pilihan. Kalau kalian sudah berpikir, merenung dan jujur. Itu Islam kalian pilih sendiri. Tanpa perlu kami tawarkan kepada kalian. Sama seperti Bang Luding bilang. Bukan kami pemilik hidayah. Seandainya kami yang pemilik hidayah. Tentu orang terdekat kami yang kami kasih hidayah dulu. Kami hanya mengajak berpikir, merenung dan juga jujur. Renungkan baik-baik. Apakah betul Tuhan pencipta alam semesta itu harus berubah menjadi manusia, lalu mematikan dirinya, membuat sebuah skenario kekejaman, menjadikan simbol kutuk, simbol kekejian manusia itu sebagai simbol kasih? Itu loh. Apakah betul dalam benak kalian yakin dan percaya, aku yang mengintip janda mandi, aku yang nonton bokep, dia pula yang ditombak, dia pula yang harus menanggung kutuk, menanggung sakit. Mengatakan Yesus terkutuk bertentangan dengan perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus sendiri mengatakan permuliakanlah aku Bapa. Tiba-tiba Paulus berkata, dia menebus kutuk dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dengan Paulus saja tidak sinkron. Yesus menginginkan dia dimuliakan. Paulus mengatakan dia terkutuk. Ini satu poin. Nah, poin kedua. Kalau kita lihat, sama seperti kakak Jack bilang tadi, bahwa jangankan dia dibunuh, terantuk batu saja tidak diizinkan. Mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan. Dan dia berdoa begini, ya Bapa, biarkanlah cawan ini sekiranya berlalu daripadaku, melainkan semua terjadi sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Itu sikap aslamnya seorang muslim, Jack. Seorang muslim sejati itu ketika dia dapat musibah atau apapun yang dalam keadaan sulit, dia katakan semua atas kehendakmu ya Allah. Semua atas keinginanmu ya Allah. Kenapa? Karena seorang muslim tahu keinginan Tuhan itu pasti yang terbaik menyelamatkan. Karena nama Tuhan itu salah satunya As-Salam, penyelamat. Tiba-tiba Tuhan yang dikatakan juru selamat ini tak mampu selamatkan anaknya yang mau dikatakan juru selamat juga. Dia dikatakan juru selamat. Macam mana Jack mau percaya dia bisa menyelamatkan orang Yesus aja 3 hari 3 malam dibiarkan mati baru dibangkitkan? Itu kayak Inspektur Pijay dalam film India tuh. Orang udah babak belur dia baru datang untuk menyelamatkan. Orang udah mati. Ini kamu sudah berantem dengan penjahat toh?
Tiba-tiba itu polisi India baru datang. Ini kamu sudah babak belur, sudah masuk longkang, baru kamu dia datang menjadi pahlawan. Apa itu? Baru 3 hari kemudian Tuhan baru selamatkan dia, dibangkitkan. Dia sudah mati, bajunya sudah dibuka, dia sudah ditombak, dia sudah dihinakan. Kemana Tuhan pada waktu itu? Lagi makan popcorn melihat anaknya lagi ditumbalkan. Ini kan kejam sekali tuduhan seperti ini. Tuduhan ini yang kami sangkal. Dan kami menyangkalnya bukan dalam ranah untuk menyerang agama Kristen. Mengajak kalian berpikir. Kalau kalian tetap imani itu sebagai doktrinnya silakan, tidak masalah. Maka Al-Quran menjawab apa? Al-Quran menjawab apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak kotalu, dia tidak dikotal, dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan. Maksudnya apa? Sama seperti Yunus dalam perut ikan. Orang melihat dia seperti mati. Seperti mau mati, dimakan. Oh, kalau kita normal, lihat orang dimakan ikan, kita pasti sudah mati itu sudah. Tapi apa yang sulit bagi Tuhan? Api saja bisa jadi dingin. Kita kalau terbakar, harusnya dalam otak kita sudah hangus. Tapi kalau Nabi itu, Tuhan mampu mendinginkan api untuk Nabi. Mampu menjadi, bahkan perut ikan paus itu mampu menjadi tempat tidur bagi Yunus. Untuk menyelamatkan Yunus agar dimuntahkan kembali di tempatnya. Sama begitu. Mudah saja bagi Tuhan itu merubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka orang Yahudi dan orang Romawi menganggap bahwa yang mati itu adalah Yesus, Nabi Isa. Kenapa mereka dibiarkan Allah salah paham? Karena mereka mau mencoba menipu Rasul, menipu Nabi Isa dan mencoba menipu Allah. Padahal kata Allah, aku adalah sebaik-baiknya, wallahu khairul makirin, pembuat makar. Maksudnya apa? Hukuman yang Allah berikan kepada orang Yahudi tepat seperti yang mereka lakukan, karena Tuhan itu adil, bukan membalas kejahatan dengan kejahatannya, tapi membalas sesuai porsinya. Mereka ingin menipu orang lain, mereka ingin menipu Rasul, maka mereka sedang menipu diri mereka. Mereka pikir yang mati itu Isa, padahal yang mati bukanlah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, karena Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diselamatkan oleh Allah karena dia masih menanggung tanggung jawab nanti turun kedua kali. Maka dia tidak dimatikan oleh Allah dengan cara hina dan keji. Jadi kami umat Islam tidak percaya kalau dia itu sempat mati. Coba kakak Jack bayangkan. Kalau Yesua adalah kesayangan Tuhan, kita bayangkan berapa jam dia digeret, diseret, bajunya dibuka. Mohon maaf Jack. Kalau Anda baca itu bagaimana sejarahnya orang Romawi. Mereka itu kalau melecehkan tuh tidak main-main ya. Kalau itu perempuan itu dipakai dulu. Dan bayangkan laki-laki di tangan mereka yang dimana mereka punya kecenderungan seksual yang juga menyimpang. Sama saja kita percaya bahwa itu dilecehkan itu. Yesus dilecehkan sama hambanya. Memang itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan melihat anaknya yang tunggal dilecehkan, dia diam saja. Baru 3 hari dia bangkitkan begitu. Padahal itu Yesus lagi berdoa. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tunggu 3 hari baru saya bantu kamu ya. Bagaimana begitu? Bagaimana perasaan kita mendengarkan orang menuduh Tuhan begitu? Apa betul Tuhan seperti itu? Apa betul Tuhan punya sifat membiarkan? Sifat Tuhan itu juru selamat. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan dia akan meluputkan. Luput itu apa maksudnya? Banyak orang-orang yang amalan solehnya itu di Islam itu luar biasa. Mereka mendapatkan namanya maunah. Ini salah satunya contohnya Nandar. Nandar ini dulu pernah naik mobil, bus. Ketika dia di dalam bus itu semua orang kecelakaan, orang banyak meninggal. Harusnya dalam logika berpikir Nandar itu mati karena dia dalam bus itu berguling-guling. Tapi Nandar cuma kena luka di pipi. Makanya kalau teman-teman lihat itu pipinya itu ada codet itu. Dia kena codet itu kena kaca. Tapi dia tetap hidup. Ini bisa jadi Allah menyelamatkan dia, di antara yang lain Allah selamatkan dia. Kenapa? Mudah bagi Allah menyelamatkan siapa yang dikehendaki diberi kesempatan untuk hidup. Apalagi seorang Rasul yang diutus untuk mengajarkan ajarannya. Masa sengaja dimatikan di tengah jalan, di tengah pengajaran? Kan itu mustahil. Berarti sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan mengutus Yesus untuk mati demi orang-orang jahat. Kalau memang Tuhan demi begitu, ya buat apa lagi ada hukum Torah dulu? Dari dulu saja dia mati sudah. Seperti itu saudaraku Jack. Jadi kami tidak pernah merendahkan agama Kristen. Kami hanya tidak menyepakati doktrin Kristen yang berpotensi melecehkan Tuhan pencipta alam semesta.
Begitu. Itu yang namanya luput ya. Kamu baca dalam kitab Mazmur itu, Tuhan meluputkan dia dari kematian. Maksudnya apa? Kalau ada orang, ini hebatnya begini. Kalau ada orang naik mobil, naik motor, harusnya dia tabrakan begini, set, tiba-tiba Tuhan rubah itu jalur pada saat-saat terakhir, itu baru hebat. Itu baru hebat, itu namanya meluputkan. Begitu juga dengan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Di saat-saat dia hendak ini menguji apa namanya imannya para nabi juga. Nabi itu tidak pernah takut walaupun dia sudah di dalam api. Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dia tetap kepada Allah. Yunus di dalam perut ikan. Bayangkan kita di perut ikan loh. Kita dalam perut ikan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Inilah para nabi, sifatnya begitu. Begitu juga dengan Yesus. Udah mau ditangkap dia, ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, melainkan semuanya atas kehendakmu. Iya, aku salibkan kau, itu kehendakku, kata Bapa. Begitu. Habis itu 3 hari baru kubangkitkan. Allahu'alam bishawab, begitu. Ya, direnungkan. Direnungkan saja, bro. Ya, baik. Masih ada banyak pertanyaan, cuma nanti dulu saya belajar yang ada dulu. Saya belajar materi malam ini mungkin 2 minggu ke depan, 1 minggu 2 minggu lah. Saya belajar dulu toh. Baca-baca. Saya kasih ayat-ayat tentang penyalipan nanti untuk sebagai referensi biar langsung cepat baca. Ya, silakan saya kasih ayatnya dulu ya, bentar. Nanti dicatat terus dijadikan sebagai bacaan. Kalau tidak percaya dengan kami yang membaca, baca sendiri nanti. Ya, ini sebentar. Ya nih di mute dulu ya nih di mute dulu. Yang tadi berapa ya? Galatia berapa itu? Yang Galatia pasal 3 nomor 13. Galatia pasal 3 dengan Yohanes 8 8:37 sampai 42. Yohanes 8:47 ya. Oke. Ayat 37. Oh, Yohanes 37. pasal ke-8 ayat ke-37 sampai 42. Oke, baik. Sudah. Ya. Terus begini kakak, Kiju, apa namanya? Yang Kok jadi keju nama saya Cigu tapi? Cigu. Oh, jangan jadi keju, jadi keju. Saya madu, cocoknya jadi madu daripada keju, keju asin. Ya begini, Kalau saya manis. Madu, yang cocok tuh madu bukan keju. Cigu ya betul. Jadi begini, yang itu kan ada 3 perkataan awal, kedua dan terakhir. Jadi ada 3 perkataan yang Rabi Yesus berkata, aku akan dihukum oleh orang-orang yang nanti mensiksakan dan menyalibkan aku. Aku akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maksudnya bagaimana ya? Ini yang saya kurang paham. Sebetulnya kalau kita lihat itu ada, kamu lihat Lukas pasal 24 ayat 46. Lukas pasal 2, catat itu Lukas pasal 24 ayat 46. Di situ penulis kitab Lukas itu seolah-olah mengatakan Yesus berkata, ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ayat itu tidak pernah ada di perjanjian lama, Jack. Padahal di situ kata Lukas, Yesus mengutip ayat perjanjian lama. Tidak pernah ada akan ditemukan ayat itu dalam semua every single the Old Testament. Never ever we can find. Tidak pernah ada, kita tidak pernah bertemu itu ayat. Seolah-olah penulis Lukas mau mengatakan Yesus itu berdusta. Apa mungkin Yesus berdusta? Mengutipkan ayat tidak pernah ada, atau ayatnya ada tapi dimakan kambing kah? Tidak ada ayat itu sama sekali. Ada tertulis demikian, penggenapan. Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya kasih lagi kitab Ibrani pasal ke-5 nomor 7. Berapa tadi? Dalam hidup itu Lukas pasal 24 ayat 46. Oh iya sudah. Nah,
Di situ kasih tanda kurung. Ayat ini tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Itu kutipan yang tidak pernah ada. Jadi seolah-olah Yesus itu mengutip ayat yang tidak pernah ada. Dia seorang rabi loh. Dia kutip kitab perjanjian lama loh. Ternyata tidak ada dalam kitab perjanjian lama ayat itu loh. Seolah-olah dia dituduh sebagai pendusta. Bayangkan. Kalau kita di kampus, ada tertulis di dalam jurnal A bahwa ini begini, ternyata tidak ada. Itu kita kena drop out itu, dari kena marah sama dosen itu. Apa ini, mana ada tertulis di situ? Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Itu tidak pernah ada. Lanjut. Ibrani pasal ke-5 nomor 7. Silakan dicatat, saya bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kalau dia didengarkan, kenapa mati dulu dia 3 hari? Artinya dia diselamatkan, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, melainkan dia diangkat ke sisi Allah, disucikan dari orang-orang kafir. Karena kesalehannya dia didengarkan. Ibrani pasal 5 nomor 7. Yohanes pasal 19 nomor 33. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ya, kenapa kok bisa kematian itu hanya dipastikan dari patahkan kaki? Tidak bisa. Kematian itu bisa kita pastikan dengan cara apa? Kita harus memastikan bahwa sudah tidak ada lagi detak jantung, bukan matahkan kaki. Jadi ini ada kecurigaan narasi dari Bible ini gitu loh. Dipaksakan bahwa dia tuh mati. Yang mengatakan dia mati orang yang membunuh dia. Tapi itu tidak ada kepastian. Nah, lanjut ya. Kalau kita lihat banyak ayat sebetulnya yang menyatakan bahwa Yesus itu terindikasi tidak disalib. Kecurigaan-kecurigaan umat Islam itu ada dalam Bible. Apalagi seperti tadi sifat Tuhan sendiri. Tapi kalau kalian mau bertentangan dengan kami, konsekuensi logiknya adalah kalian percaya bahwa Tuhan itu membunuh orang benar demi menyelamatkan orang tidak benar. Karena Yesus orang benar, apa bedanya dengan dewa Molok? Agama pagan kan begitu. Menghabisi nyawa orang-orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini agama pagan begini. Tuh. Begitu Jack. Jadi renungkan, catat ayat-ayat yang saya kasih. Itu Ibrani itu telak sekali tuh. Ibrani pasal ke-5 nomor 7 itu jelas sekali mengatakan. Bentuk kesalehannya dia didengarkan. Ibrani berapa? Ibrani pasal ke-5 nomor 7. Ibrani pasal 5. Nomor Oh 7. iya. Gitu. Ya. Kalau memang dia itu soleh, dia didengarkan, maka tidak mungkin Tuhan nungguin 3 hari dulu. Ngapain Tuhan? Nantilah dulu, kita lihat dulu, disiksa dia dulu. Baru nanti kalau udah mati dia udah ini baru saya, apa itu begitu? Itu udah kayak film India, terlambat pula dia. Tuhan menyelamatkan dia, meluputkan dari maut. Ini udah kena maut dia 3 hari. 3 hari mati. Itu kalau perkataan itu mungkin terdapat di dalam Taurat Perjanjian Lama, Mazmur Daud ya, Nabi Yang Daud. mana? Yang Ibrani nih. Iya. Iya, intinya kalau dikatakan di Mazmur itu adalah nubuatan, yang namanya nabi-nabi itu doanya didengarkan, Jack. Iya. Para nabi itu doanya didengarkan. Bagaimana mungkin nabi ini bisa kita percaya ketika dia berdoa saja doanya tidak didengarkan? Kecuali sesuatu yang memang yang sudah Allah tetapkan gitu loh. Seperti Nabi Muhammad SAW, dia berdoa, ada 2 perkara yang diizinkan oleh Allah, ada 1 perkara yang dibiarkan tidak diizinkan. Kenapa? Karena memang ketetapannya umat Islam ini nanti hancurnya karena perselisihan di antara kami. Nabi Muhammad berdoa, jangan sampai kami dihancurkan karena perselisihan. Ternyata itu tidak diterima. Bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa Nabi Muhammad. Tapi kalau doa untuk keselamatannya, untuk apa? Doa akan Tuhan dengarkan. Tapi karena itu memang sudah ketetapan manusia, bahwa nanti umat Islam ini hancur karena pertengkaran kami masing-masing. Tapi kalau untuk ketika dia sedang bekerja, kan namanya bekerja, mereka tuh tupoksinya kan sedang mengajarkan, toh. Maka kesulitan-kesulitan mereka itu mereka kan berserah diri kepada Tuhan. Salah satunya dengan cara berdoa.
Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, melainkan semua terjadi atas kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi kehendak Bapa dia mati ditelanjangi gitu. Mati disalib dulu 3 hari. Kalau memang Bapa tidak mendengarkan doanya. Sedangkan di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa karena kesalehannya Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga dia Tuhan diluputkan dari kematian. Kalau orang Kristen bilang kan, iyalah kan Tuhan mendengarkan doanya, buktinya 3 hari kemudian baru dibangkitkan. Itu udah telat. Telat itu udah kayak inspektur pijai, udah mati, udah bonyok dulu baru orangnya diselamatkan. Itu namanya bukan itu telat, itu namanya menyelamatkan itu. Udah gosong dulu, kebakar baru datang dia. Kena bakar ya, udah sakit. Oh, nggak apa-apa lah, sengaja kan gitu. Seperti itu kira-kira. Direnungkan Jack, direnungkan, dipikirkan apa betul begitu. Dipahami. Tidak masalah kamu mau jadi Kristen sampai kamu meninggal juga. Saya tetap mengasihimu sebagai teman, sebagai adik, sebagai saudara se-NKRI, sebagai saudara saya yang berada di Papua. Saya tidak punya kebencian kepada kamu karena kita tidak pernah punya urusan pribadi toh. Sebagai orang yang punya peri kemanusiaan, kita saling menghargai. Kita sama di mata Tuhan. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita. Nah, jadi tapi kalau perkara tentang akidah kita tidak bisa campurkan. Akidah itu kita terang benderang. Benar katakan benar, salah katakan salah, begitu. Begitu. Hargailah, muliakan Yesus dengan sebenar-benar kemuliaan seperti kami memuliakannya. Iya. Hargailah Yesus. Oleh kita kedatangan tamu baru, Jack, kita ganti sebentar ya, Dek. Boleh. Halo Bunda Jenny, Teresia Manopo, silakan perkenalkan nama, agamanya, dan silakan tujuannya ke sini jelaskan. Ya, selamat malam. Selamat malam Bunda. Maaf, selamat malam. Saya minta maaf sebelumnya. Saya mengucap terima kasih sudah diterima sebagai tamu di roomnya Pak Yonatan Nandar. Saya boleh salam kenal bapak-bapak, ibu-ibu. Saya di sini hanya ingin berkenalan aja dulu karena baru setengah jam yang lalu saya juga membahas tentang penyalipan Yesus di room Apologet Islam. Saya lupa namanya, Gober apa Sober ya, saya lupa. Ada 1 jam lebih, hampir 2 jam saya membahas tentang penyalipan Yesus. Hampir 1 jam lebih kalau nggak salah ya, sekitar 1 jam setengahan ya. Saya kurang tahu pasti. Sama ulasannya tentang penyalipan Yesus. Yang mau saya tandaskan di sini buat saudara Brother Jack Will, dalam membahas penyalipan Yesus kamu harus pakai data. Kamu harus pakai data. Nggak boleh nggak pakai data. Karena ini masalahnya sangat rumit tentang penyalipan Yesus. Udah itu aja, bunda-bunda, bapak-bapak yang di room ini. Saya berterima kasih banyak sudah diterima di room ini. Saya pengennya sih mau mengklarifikasi, tapi karena saya sudah sudah berdiskusi di ruang saber apa saya lupa. Besok Jadi pun saya masih tidak bisa, mau Bunda. menindaklanjuti tentang diskusi tentang penyalipan ini begitu. Sebenarnya tema kita itu adalah pertanyaan singkat dari kami umat Islam berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 13. Apakah betul umat Kristen percaya kalau Yesus itu terkutuk? Ya, Sebetulnya nanti saya siapkan itu. semuanya. Jadi Ya, boleh. pesan saya buat Nanti saya follow aja, saya follow Bunda Yesus Jenny terkutuk ya. Kita sebetulnya temanya tuh gini Bunda. Kalau Bunda punya tema penyalipan, terima kita bahas kasih. penyalipan H2H dengan saya ya, di komal ini boleh, di komal manapun boleh. Tapi saya lebih sering di sini. Saya ada 3 komal yang akan sering berkunjung, itu komalnya Yonatan Nandar, komalnya Pastor Loading, dan komalnya Ustadz Yusuf PI. Nah, dan saya bergantian, tapi mungkin lebih seringnya di komal Yonatan Nandar. Ada jadwal khusus. Nah, Izin ya. ya Jack. Izin ya. Ya maaf, saya pikir maaf, saya tadi menyimaknya dari luar karena Bunda tadi membahas tentang penyalipan Yesus. Maaf ya, saya Sebetulnya nggak baca penyalipan dengan itu dari dengan Jack. topik Yesus Ya. terkutuk, maaf. Karena Ya, saya sebenarnya tadi dari Jack tadi nggak itu. pengen naik, tapi karena saya nyimak dari luar tentang penyalipan gitu. Ya, sebetulnya penyalipan itu pertanyaan saudara saya Jack. Maka saya mempertanyakan pertanyaan retorika.
pertanyaan-pertanyaan kepada Jack itu membangkitkan empati hatinya. Apakah betul Tuhan yang Maha Kuasa mengutus seorang nabi hanya untuk mati demi menyelamatkan orang berdosa, seperti ajaran tumbal menumbal di agama pagan itu? Saya mengajak dia berpikir, merenung dan jujur Iya, menggunakan saya paham. akal dan hati nurani. Itulah kita diadakan sebagai manusia, kita punya dua itu yang membedakan kita dengan hewan. Nah, saya mengajak dia berpikir, lalu saya bawakan beberapa dalil-dalil. Sedangkan dia kalau berdoa saja Tuhan akan kabulkan doanya. Kemudian juga dia adalah seorang anak manusia yang bahkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengecewakan dengan cara apa? Dia dimatikan lalu dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Itu kan tidak make sense secara rasional gitu. Nah, ini yang saya coba diskusikan dengan saudara Memang. Jack. Secara Gitu. rasional memang tidak make sense. Tapi ibu percaya dia disalib? Saya percaya. Kalau saya nggak percaya, saya keluar jadi Kristen. Nah, berarti sama saja ibu sedang membuat sebuah awal premis kedua dengan silogismenya begini, Bu. Memang tidak rasional penyalipan, tapi saya percaya penyalipan. Berarti ibu sedang mengatakan bahwa agama Kristen ini tidak rasional. Enggak, saya bukan enggak. Maaf, saya tidak bilang tidak rasional. Maksud saya tadi Bunda bilang not make sense. Jadi saya tidak make setujunya sense, tidak masuk akal. di statement yang itu. Bukan Memang tidak masuk rasional. akal. Tidak masuk akal adalah ketika Tuhan mengatakan dia manusia mengasihi. kita melihatnya. Iya, karena Tuhan mengajarkan kita manusia. Sejak kapan kita bisa melihat sebagai Tuhan? Kita nggak mungkin melihat sebagai Tuhan. Kita pasti Itu melihat secara sebagai pandangan manusia. Muslim, beda dengan pandangan Kristen. Iya, kalau oke, kita bahas di sini. Menurut orang Kristen itu Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa, itu keadilan. Sejak Tuhan Yesus turun ke dunia. Sejak Tuhan Yesus turun ke dunia itu kita Signalnya coba Bunda Jenny, signalnya diperbaiki dulu. Signalnya Bunda Jenny Bapak problem. adalah satu. Bunda Jenny signalnya problem. Kakak Jenny signalnya bermasalah. Coba signalnya diperbaiki dulu. Ada duduk di tempat yang signalnya maaf bagus. ya, sebenarnya saya tidak masuk ke dalam ini. Brother yang di Papua sana untuk berdebat tentang penyalipan tuh nggak bisa dengan ya harus dengan data. Saya hanya menyampaikan pesan saya buat Pak Jack. Iya. Di sini gini Kak, tanpa Ibu bilang pun kita harus debat pakai data. Kami orang yang sangat-sangat menunggu data ketika berdebat. Nggak, dengar begini. Tanpa ada pun saran dari Bu Jenny kepada Jack untuk minta data. Kami adalah orang yang minta data kalau diskusi. Urum kami ini syarat diskusi dengan kami itu kalau dua harus pakai data. Itu kami. Jack itu sedang tidak berdebat dan berdiskusi. Dia sedang belajar, memikirkan dan merenung. Bahkan data-datanya tuh saya yang kasih tadi. Ini Jack data-datanya begitu. Jadi memang dia tidak sedang mendebat saya. Bu Jenny, minta maaf ya. Uni Riva itu guru saya. Tadi saya Dia sedang belajar. Dia sedang belajar. Walaupun saya Kristen, tapi saya belajar. Saya belajar yang namanya kebenaran. Saya tidak cari kesalahan. Jadi mau data, tidak data, saya belajar. Dia belajar. Jadi dia tidak ada kewajiban menampilkan data. Karena konteksnya di sini dia belajar. Orang yang belajar di sini tidak dibebankan dengan banyak hal. Yang dibebankan dengan data adalah mereka yang membuat statement seperti saya. Contoh saya nih pakai data dari tadi nih, pakai data, ini datanya, baru saya tunjukkan. Karena saya yang bertanggung jawab. Nah kalau kakak Jenny misalkannya mau mendebat saya. Berarti memang dari Brother Jack, ya dari Brother Jack memang dia hanya belajar ya. Di sini masuk ini dia belajar ya. Iya dia belajar. Oh ya maaf. Salah pengertian saya. Iya maaf. Iya tidak masalah. Tapi boleh kalau saya kakak tambahin Jenny sedikit saja? Boleh. Iya, kita gini Kak Jenny, kita biar kondusif gini. Kalau Kak Jenny memang betul-betul punya dasar-dasar secara alkitabiah, secara retorika, secara rasional dan punya tidak keluar dari batasan empati bahwa Yesus itu disalib, kita tidak masalah kok. Silakan tunjukkan biar kita tahu kenapa kalian percaya Yesus disalib, itu nggak masalah. Karena kita diskusi itu mengedukasi. Kita memberikan penjelasan yang biarkan mereka yang di bawah yang menilai.
Ada yang bilang begini, oh, saya tidak sepakat dengan penjelasan Uniripa, saya maunya penjelasan Kakak Jenny. Silakan. Jadi kita di sini tidak ada unsur paksaan. Tapi kalau dengan saya kalau diskusi lintas agama, namanya kita bicara agama, nggak bisa keluar dari akal sehat dan juga empati. Kita bicara agama loh, benar dan salah loh. Benar dan salah itu tidak bisa kita tentukan kalau kita tidak pakai akal dan hati nurani. Coba aja bicara sama psikopat, mana tahu dia benar dan salah. Coba aja bicara sama orang gila, mana bisa dia membedakan mana benar dan salah. Benar dan salah itu hanya akan bisa dipahami oleh orang yang punya akal dan hati. Kalau sudah nggak pakai akal itu nggak bisa lagi kita bicara di sini. Dua itu harus kita jadikan instrumen wajib untuk bicara tentang mana benar mana salah. Walaupun tertulis dalam kitab, ada kitab yang menuliskan begini, Tuhan membunuh anak yang tidak berdosa. Kalau itu tidak benar maka kita tidak katakan itu benar. Kecuali ada orang yang bilang iya itu Tuhan saya. Sudah, itu Tuhan versi Anda. Berarti Tuhan versi Anda adalah Tuhan yang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Berarti itu adalah Tuhan yang kalian bangun dalam mindset kalian. Kalau saya pribadi, yang namanya Tuhan itu punya sifat-sifat ketuhanan. Salah satu sifat ketuhanan itu adil. Adil itu adalah tidak menghukum orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Sejak kapan keadilan itu, keadilan Tuhan itu, Tuhan bisa suka-suka membunuh orang tidak benar? Namanya saja dia pengasih. Saya mengasihimu, orang jahat aja dia kasih, tiba-tiba orang benar dia bunuh. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan yang jangankan orang yang jahat, orang yang baik saja dia bunuh, tiba-tiba dia mau menyelamatkan orang jahat. Berarti ini bukan Tuhan tapi iblis. Hanya iblis yang menyelamatkan orang jahat. Kalau punya Tuhan, seandainya Tuhan saya membunuh anak kecil tanpa yang tidak berdosa, tanpa alasan yang jelas, lalu demi itu menyelamatkan orang berdosa, berarti ini iblis. Dia berpihak kepada orang jahat. Saya diadili. Yang mencuri ayam anak saya, yang dihukum saya. Itu hakimnya bisa cerajang itu. Tiba-tiba kita berdalih, oh itu kan logika manusia. Loh, kalau kita tidak bisa diskusi pakai logika manusia, kita mau diskusi pakai logika apa? Logika Tuhan. Apakah kita punya logika Tuhan? Siapa yang bisa mengerti logika Tuhan? Ada nggak satu orang yang punya logika Tuhan? Tunjukkan. Jadi kita di sini memang menggunakan logika manusia karena yang diskusi adalah manusia. Maka silakan kalau teman-teman percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa orang berdosa, itu sah-sah saja. Itu ajaran Kristen, doktrin. Walaupun saya bisa bantah itu, cuman kita diskusi aja dua arah. Gitu Kakak Jenny ya, silakan. Ya. Boleh sekarang saya ya menanggapi tentang penyalipan Yesus rasional atau tidak itu tergantung kacamatanya. Kacamata sejarah atau kacamata iman. Ada beda dua sisi ya. Satu dari kacamata sejarah, sangat rasional. Buat Romawi abad ke-1, nyalib Yesus itu keputusan politik yang masuk akal. Kenapa Romawi harus salib dia? Satu, tuduhan politik. Pada saat itu raja orang Yahudi, tertulis di Markus 15 ayat 2, di wilayah jajahan, ngaku raja. Raja itu makar. Hukuman Romawi buat pemberontak itu adalah salib. Dua, menjaga stabilitas. Ini kenapa Romawi harus salib dia ya? Dua, menjaga stabilitas. Waktu itu Yesus itu disalib kenapa sih? Untuk menjaga stabilitas. Paskah itu ribuan orang ke Yerusalem. Karena setiap tahun itu orang ribuan itu datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Pilatus tuh nggak mau kerusuhan. Lebih baik satu orang disalib daripada satu kota kacau. Itu tertulis di Yohanes 11 ayat 48. 3, tekanan pemuka Yahudi. Sanhedrin itu tuduh Yesus menghujat Allah. Itu tertulis di Markus 14 ayat 64. Tapi mereka nggak punya hak hukum mati. Itu tertulis juga di Yohanes 18 ayat 31. Jadi Sanhedrin ini mendorong nih pemuka Yahudi ini mendorong mendorong Pilatus. Bukti sejarah non-Kristen juga setuju. Ini bukti sejarah non-Kristen. Kita berbicara sejarah karena Ibu tadi bilang secara logika manusia. Jadi kalau logika manusia kita bicara tentang sejarah. Bukti sejarah non-Kristen juga setuju. Satu poin tertulis Bu, di biar saya bisa tanggapi Flavius Bu. Josephus. Bunda. Kasih satu Iya, poin, iya. mau bahas yang Oke. mana dulu? Karena kalau Ibu bicara 5 poin, Maaf Bunda maaf Bunda, maaf. Tadi saya dari awal masuk,
Saya itu nggak mau berdebat, saya cuman memberitahukan alasan penyalipan Yesus, udah itu saja. Tapi Tadi kan kalau beliau saya yang tidak menjabarkan. tanggapi, Sekarang bentar, saya kalau ingin saya bentar. memberitahu. Kalau saya tidak menanggapi itu sama saja Enggak, saya nggak apa-apa, membiarkan nggak apa-apa. penyesatan Ibu di room mau, ini. ibu tidak menanggapi nggak apa-apa. Enggak, Wajib saya ibu tidak tanggapi. menanggapi saya nggak apa-apa. Wajib saya Nanti ibu tanggapi. Saya tanggapi yang nggak dengan bisa. yang di bawah. Saya nggak bisa wajib saya tanggapi dengan ibu. Kenapa? Kalau ibu bicara di sini saya biarkan sama saya membiarkan penyesatan. Nanti kalau saya tanggapi, saya masuk ke room ibu. Gini loh, kakak Untuk- tidak bisa seperti ini. Itu namanya kakak mau ngatur room Coba kami. kasih kesempatan untuk menanggapi Bunda Jenny. Ini Biar lebih adil. dalam Silakan, karena Bunda. saya- Enggak, maaf, enggak. ini Gini. saya Kakak tadi- Jenny dengar ya. yang saya Kakak tadi cerita Jenny dari ini awal, kalau mau saya sudah menjelaskan membahas apa yang kakak Jenny sampaikan jangan. Kak Jenny, di sini yang punya otoritas adalah kami loh. Kami tidak mengizinkan Dari ada awal orang kan menjelaskan sejak- agamanya tanpa kami tanggapi. Dengarkan baik-baik nih ya, orang Kristen ya. Kami baik-baik bukan bodoh. Bukan berarti ketika kami izinkan kalian bicara di ruang kami, tiba-tiba kami biarkan dan kami dengarkan longo, terus kami bilang oke selesai. No. Ketika kalian bicara di room kami, itu pasti wajib kami tanggapi. Ini bukan gereja, kakakku. Ini room Islam. Di room Islam ini edukasi, bukan penyesatan. Kita biarkan. Bagi kami itu klaim penyesatan. Ketika Anda menjelaskan secara historis bahwa Yesus tersalib, kita bicara sejarah, kita harus tunjukkan dulu sejarah. Bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah sejarah, bukan mitos yang dicatatkan oleh Flavius dan juga Tacitus. Kan saya bilang, sejak kapan ketika ada informasi yang dicatatkan oleh sejarawan, maka disebut dengan sejarah kalau tidak jelas infonya. Sejarah itu bukan hanya ditulis oleh sejarawan, tapi juga jelas infonya. Nanti kalau saya kritisi tentang sejarah, kita diskusi. Ini kita diskusi. Jangan nanti orang di bawah seolah-olah saya membiarkan ibu bicara, seolah-olah saya sepakat dengan argumen ibu. Saya tidak sepakat. Mengatakan bahwa Yesus disalibkan itu karena kaidah sejarah itu tidak benar. Kenapa? Mari kita bahas. Apa sih yang disebut dengan sejarah? Sejarah itu bukan informasi yang dikeluarkan oleh sejarawan saja. Kalau sejarawan, saya seorang sejarawan, saya buat sebuah informasi, informasinya nggak jelas, nggak bisa dikatakan informasi sejarah. Maka saya bertanya kepada Ibu Jenny, coba tunjukkan kepada saya informasi dari Tacitus dan Flavius itu informasi valid. Dari mana mereka dapat? Dokumentasinya dari mana? Dan apakah Yesus yang dimaksud itu betul-betul anak Maria yang kita maksud? Karena Yesus pada waktu itu banyak. Bahkan Yesus sendiri berkata akan ada nabi palsu, ada Mesias-Mesias palsu. Jadi kalau kita bicara, kita tidak bisa mengikat menurut kita. Kita juga dengarkan pendapat orang lain karena kita tidak sepakat dengan Anda gitu loh. Anda kan Kristen, saya Islam, saya membantah Yesus disalib. Anda membenarkan Yesus disalib. Dan perlu diingat, Al-Quran tidak membantah penyalipan. Yang dibantah Quran adalah tokoh yang disalibnya, bukan Nabi Isa. Ingat sekali lagi, Al-Quran tidak membantah penyalipan. Betul, ada manusia terkutuk yang disalib, yang dituduh menista agama. Betul. Saya akui itu. Makanya Quran menyatakan bahwa sebenarnya yang dituduh disalib itu bukan Nabi Isa. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Kalau kita bicara sejarah, ada manusia yang disalibkan. Al-Quran tidak bantah. Jadi jangan berdebat di situ. Tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya. Tapi yang kita perdebatkan adalah, betul nggak sih yang disalib itu adalah Yesus anak Maria? Mana datanya? Tunjukkan. Oh, ini datanya ayat ini ayat. Dari mana ini tahu? Kok bisa dikatakan sejarah? Sejarah sebagai ilmu itu sumbernya harus jelas, kredibel. Nggak bisa mentang-mentang informasi itu ditulis oleh sejarawan maka dikatakan sejarah. Loh, manusia bisa berbohong. Profesor bisa salah. Mentang-mentang Tacitus adalah seorang sejarawan lalu dikatakan bahwa oh iya ini pasti Yesus yang itu. Nggak bisa, mana datanya? Ada namanya metode heuristik. Pengumpulan data itu jelas. Dari sumber mana si Tacitus tahu? Dari mana si Flavius tahu? Kalau Flavius dan Tacitus hanya mendengarkan omongan orang pada waktu itu tanpa dokumen, itu namanya mitos yang ditulis oleh seorang sejarawan. Makanya ada aliran Kristen yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos. Karena fakta arkeologis tidak ada, dan bahkan informasi dari Tacitus dan Flavius pun bukan informasi yang historis, tapi informasi yang muncul dari mulut orang ke orang yang tidak ada fakta-fakta arkeologisnya. Gitu loh. Ini saya sangat terganggu ya. Oh, ini pernyataan dikeluarkan oleh sejarawan. Maka itu pasti sejarah.
Jadi jangan katakan ketika ada dokter bilang jerawat itu cara disembuhkannya dengan cara dicabut ya, yang ngomong dokter. Saya tahu ada namanya kebenaran performa. Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Tapi kita bukan orang bodoh. Yang namanya manusia pun bisa salah. Maka kita tanya, dokter tahu dari mana informasi itu? Saya diajarkan di kampus saya. Mana jurnal ilmiahnya dokter? Mana bukti-bukti konkretnya dokter? Baru kita terima. Oh berarti dokter betul. Walaupun dia sudah dokter, walaupun dia bicara dari kedokterannya, tetap kita harus kritis. Jangan bilang nanti mentang-mentang kata-kata itu muncul dari sejarawan lalu dibilang itu informasi sejarah. Nggak bisa. Begitu ya Bunda ya. Kita diskusi akademis, kita mengedukasi bukan menyesatkan. Boleh masuk dikit Uni, izin? Silakan Bang Ben. Ayo besarin saya. Bu Jenny pernah baca bukunya Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. Ini saya kasih ya. Saya ini punya ini kebetulan. Bentar, saya besarin. Itu yang saya headline kuning, saya besarin bentar ya. Biar ada dusta di antara kita. Ini dulu noise soalnya Bang Ben. Baru Iya. Ya, di situ dikatakan bahwa Yesus yang diceritakan mempunyai saudara yang bernama John. Kalau teman-teman bisa lihat di situ, sorry ini kecil ya, nggak bisa diperbesar sayangnya ya. Di situ dikatakan Yesus dan John bertikai berantem di dalam kuil. Di bawahnya dikatakan Yesus mati dibunuh John di dalam kuil. Apakah ini yang ibu bilang? Yesus menurut perjanjian baru yang di bukunya bukunya Flavius Josephus. Ini bu. Iya. Bener ini bu. Ini bukunya Flavius Josephus ini yang saya pakai ini. Jadi orang yang sama itu. Ini kasih cas di sini tapi apa ya? Bentar bisa di Bertanya. apa gaul coba di mute dulu. Jadi inilah ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen tuh sering bawa-bawa Flavius Josephus The Antiquities of Jews, baca pun tak pernah gitu loh. Kami ini orang yang belajar bu. Saya punya e-booknya bu. Jadi Jesus yang diceritakan di Flavius Josephus itu bukan Jesus yang di perjanjian baru bu. Di situ dikatakan Jesus itu bertikai dengan saudara yang bernama Yohanes. Saudaranya yang bernama Yohanes bertikai berantem di dalam kuil. Dan Jesus dibunuh oleh Yohanes. Apakah ini Jesus dalam perjanjian baru yang ibu yakini di Flavius Josephus? Makanya lain kali belajar dulu ya. Jangan Anda bawa referensi dari sebuah artikel tapi Anda belum pernah baca bukunya. ya, dan bahkan sebetulnya buku karangan Flavius Josephus itu sudah banyak interpolasi, dan itu diakui oleh sarjana-sarjana Kristen gitu loh. Ada penambahan-penambahan. Jadi kita nggak bisa dikatakan fakta otentik lagi gitu. Ya, sudah banyak interpolasinya. Iya, nggak bisa. Flavius itu tahun 37 Masehi nih, baru lahir. Bukunya Dia tidak itu menjadi baru saksi. bukan saksi, bukunya itu tahun 76 kalau nggak salah baru ditulis. Ya sama seperti Bible lah. Kurang lebih Iya. sama seperti Bible lah. Gitu. Apalagi Tacitus, saja. lebih muda lagi. Tacitus lahirnya tahun 55. Nah, dan Tacitus ini lucunya orang Kristen sendiri yang menyimpulkan, bisa jadi dia dapat dari arsip-arsip Romawi karena dia ada orang terdekat dari dokumen-dokumen begitu gitu loh. Jadi kalau ada Tacitusnya yang bilang saya menemukan dokumen itu tertulis bahwa yang disalib adalah Yesus anak ini, oke lah, masih kita pertimbangkan. Tapi kan ini kan itulah kan saya bilang. Kita kalau diskusi itu, kita coba lihat dulu poin masalahnya apa sih. Islam itu tidak membantah penyalipan. Itu dulu Bu Jenny harus tahu ya. Islam tidak membantah penyalipan, tapi Islam membantah yang disalib itu Nabi Isa. Tokoh penyalipannya yang kita bantah. Kalau penyalipannya kita sama-sama meyakini ada namanya penyalipan. Karena memang itu kerjaan orang Yahudi memang begitu. Gimana saya Seperti menanggapi ini? Tidak dikasih kesempatan. Ya silakan. Ibu benerin dulu signalnya. Ibu signalnya kurang bagus. Dikasih. Ini kan ada Bang Ben minta kesempatan bicara. Saya bisa Dikasih lama kok. nih Tadi di kan sini, Ibu Bu. bicara.
Ya itu urusan ibu, Saya bukan sekarang urusan bertanya saya. sama Bunda Rifa aja. Kalau Apa Bunda urusannya Rifa sama nggak saya? kalau Oh, Saya Bunda kan Bu, nggak Rifa nggak maksa bentar. percaya ibu. Yesus disalib, Izin, Bentar Bang izin. Ben, bentar Bang Ben, bentar Bang Ben. Bu, Saya nggak kasih maksa ibu di kesempatan sini. Silakan ibu bicara, tapi jangan mengeluh. Mau sampai jam 2 ke itu urusan kita, urusan ibu, itu ibu yang mau kan. Iya. Silakan. Gini Bu, ya kalau Bunda Rifa nggak, kalau Bu, ya kalau Bunda Rifa nggak percaya Yesus disalib itu pendapat Ibu. Iya itu pendapat Ibu, makanya Ibu dengar dulu. Kalau Ibu nggak percaya, kalau Ibu nggak percaya Yesus disalib itu secara pandangan Ibu, terserah Ibu. Tapi menurut saya orang Kristen saya percaya Yesus disalib. Kalau Yesus nggak disalib itu berarti menurut Ibu itu konspirasi gitu. Tanya ke saya. Bukan konspirasi, ya. Saya Saya tidak tidak menyebut. mengeluh. Saya Saya tidak, iya. tidak mengeluh. Kalau Ini Ibu ibu tidak signalnya, menerima Bu. penyalipan Yesus Bu, itu urusan signalnya, Ibu, Bu. bukan urusan saya. Memang urusan Nah, saya, yang di sini memang saya bukan mau urusan ibu. tegaskan, saya sebagai umat Kristen percaya Yesus disalib, sudah Ya selesai. nggak masalah, itu urusan Kalau kita ibu. mau ngomongin tentang Ini kita penyalipan tuh nggak diskusi. nyambung antara iman Kristen sama iman Islam. Kita nggak bicara iman, kita bicara data. Gimana sih, Bu? Kita bicara data. Ini ibu aja nih kuotanya kayaknya bermasalah nih. Biar Ibu benerin dikasih dulu lah data banyak signalnya. juga nggak bakalan nyambung, Bu. Ya udah ngapain ibu Bicara di sini secara kalau gitu? sejarah Ibu Nggak, nggak nerima. kalau ibu tidak merasa Bicara nyambung nggak usah, Bu. secara Bible Bu, mungkin Ibu Bu, nggak dengar Bu. nggak Bentar dulu nerima Bang Ben, juga. Bang Ben, bentar dulu Bang Ben. Begini Bu ya, ini ibu punya signal bermasalah. Yang kedua, ibu di sini ruang diskusi Bu. Kalau ibu tidak mau diskusi ya sudah turun. Ngapain ibu naik? Kan ibu yang minta naik, kami izinkan naik untuk diskusi dengan kami. Nah kita diskusi itu bukan berarti kita mendengarkan orang cerita, kita iyakan. Kita ada tanya, ada jawab. Kita ada bantahan kalau memang kita tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah ketika ibu bilang ada pernyataan ibu yang saya tidak sepakati, bahwa Yesus itu secara sejarah disalib, itu tidak sepakat saya. Karena yang namanya sejarah itu harus ada fakta konkretnya. Itu sejarah, sudah masuk kaidah empirik. Kaidah empirik loh. Jangan katakan ketika ada informasi yang dikatakan oleh seorang sejarawan maka itu fix sebuah sejarah. Kalau informasinya nggak jelas gimana mau dikatakan sejarah walaupun yang menuliskannya adalah sejarawan? Nggak bisa begitu. Kalau ada yang dokter yang bilang sesuatu yang tidak masuk akal ya nggak bisa juga dikatakan kalau kecuali dia bicara dasarnya ilmiah. Nah kita bicara tentang keilmiahan di sini. Kalau ibu bilang bahwa Yesus disalib itu Kristen yang mengakui nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kami membantah bahwa yang disalib itu anak Maria. Kita dialog, argumen kita yang kita adu. Nah kalau ibu bilang nanti saya lama menjelaskan, lah memang lama saya aja sampai pagi bisa nggak masalah. Karena memang room ini untuk diskusi. Kalau ibu tidak mau ya tidak apa-apa. Kami kan tidak paksa. Kalau ibu bilang Kristen percaya Yesus disalib, saya tahu. Saya tahu seluruh Kristen percaya Yesus disalib. Saya tahu karena kalian Kristen. Tapi kan bukan itu konteksnya. Kita bicara tentang data. Kita bicara tentang rasional. Kita bicara tentang retorika. Kalau seandainya Yesus disalib, maka apakah betul kalian mengimani Tuhan kalian mengutus orang benar untuk menebus dosa orang jahat? Itu secara hati nurani kita bertanya. Silakan jawab. Oh iya, Tuhan kami memang begitu. Dia suka bunuh orang benar demi menyelamatkan kami yang berdosa ini. Clear. Yang penting konsekuensi logiknya diterima jawab, aja. berarti Lo memang diskusi berarti ini tanya sesi tanya jawab, jawab. Ibu Bunda. nanya saya jawab. Tapi saya memang menjabarkan saya nggak boleh di-cut gitu loh. Ini sesi interogasi. Ibu interogasi saya. Bu, kalau ibu merasa diinterogasi kan ibu tinggal bisa turun, Bu. Kita kan diskusi dari tadi. Ibu menjelaskan sesuatu Ibu yang tidak nanya, sesuai dengan Ibu selalu pertanyaan. bertanya. Pertanyaan saya apa? Ibu bertanya. Ya pertanyaan saya apa Ya, coba? tadi kan Ibu bilang Ibu kan buka ruang diskusi tentang Betul. penyalipan Yesus. Ibu katanya nggak mau diskusi ini. Ibu tadi naik ke atas bilang saya tidak mau diskusi, saya cuma bilang sama Jack. Tapi tiba-tiba ketika ibu memang, bilang, memang dari awal saya nggak mau diskusi. nah tapi Ya, ngapain kan juga ibu nggak tetap boleh lanjut saya diskusi? Begini Bu. Silakan Ujian. Jack. Ibu tadi nggak boleh saya keluar. Loh, Katanya nggak ada nggak bisa yang ngelarang begitu. ibu. Siapa yang ngelarang ibu keluar? Ibu mau keluar ya suka-suka ibu lah kok. Ibu nggak bisa main boleh keluar aja di room orang udah masuk main keluar Ini aja room, gitu. ini room saya. Ini room saya Begini ini. John. Begini Jen. Ini room Jen, saya ini. sabar ya Kak. Ibu, Silakan. sabar ya. Begini Jen.
awal dari perkataan kan tidak mau. Sekarang jadi perdebatannya nggak ada ujung penyelesaian. Iya. Betul. Terus Loh kok begini, betul ibu itu yang lucu. Ibu tadi nggak mau debat, tiba-tiba ibu sendiri yang Ya. mendebat kami gitu. Kan lucu Ya. ibu. Enggak, Jadi saya nggak begini. bilang mau debat. Jadi Saya begini, tidak Ibu. mau bicara Ya, mau terus ibu mau debat. Saya dari ngapain? Ibu awal mau saya ngapain? cuman saya kan sudah saya dari awal ya Bu. sabar Bu, Dari sabar, Bu. awal udah terima kasih Ya, saya sabar, sudah Bu. diterima di ruangan ini. Saya mau berkenalan dengan Jack karena saya lihat dari luar waktu saya belum gabung di online, saya ngeliat Jack tentang temanya tuh tentang ibu bicara tentang penyalipan Yesus. Saya itu mau memberi pesan ke Jack kalau penyalipan Yesus itu, kalau itu kan apa namanya ini kan penyalipan ini kan sangat-sangat penting bagi iman Kristen gitu loh. Saya mau menyampaikan ke Udah Jack itu kita udah paham. jangan sampai Itu nggak usah salah dijelaskan paham. lagi. Ya, Ini sabar, Jack sabar. lagi ngomong. Jack lagi ngomong, coba Sabar, Jack, sabar, silakan sabar, Jack. saya Silakan ngomong, Jack. sabar. Boleh, Dengar Silakan dulu, Jack. silakan. dengar dulu ya, saya ngomong. Mau diakui, tidak diakui, kami begini. Artinya pendapat pribadinya begini. Kita harus cocokkan dulu, cocokkan. Kita mendengar, kita memahami, kita cocokkan dulu dengan data kita. Jadi begini, saling menghargai. Kita menghargai tuan rumah dengan tamu. Jadi kita begini ya, Ibu, kita dua sama-sama Kristen. Saya memahami apa yang tidak dibenarkan dan apa yang dibenarkan. Ya, begitu. Saya cari kebenaran. Saya belajar tentang kebenaran. Berarti saya ambil dulu, saya cocokkan. Ya, saya cocokkan apa data-data itu sama atau tidak. Begitu. Jadi saya tidak Nah, betul. saya tidak Betul. berdebat tentang hal-hal yang negatif. Tapi saya Ya, ambil yang jadi positif. Saya menjadi pendengar Jadi Jack dulu. ini tidak berdebat, Jack ini belajar. Lalu ibu kesini naik, saya mau mengingatkan Jack. Udah saya kasih kesempatan, ibu ngingetin Jack. Tiba-tiba ibu menjelaskan, menurut sejarah begini-begini. Terus ibu bilang jangan ditanggapi. Saya cuma mau ngomong gitu. Ya nggak bisa. Di room kami ini apapun argumentasi wajib kami tanggapi karena kami membuka room ini untuk mengedukasi, bukan membiarkan orang Kristen seenaknya bicara tentang agamanya lalu kami diamkan. Oh ya makasih Bu turun, nggak bisa. Tapi kalau ibu bilang, oh ya kalau gitu saya nggak mau diskusi dong, ya sudah nggak apa-apa. Kami kan nggak paksa ibu diskusi. Cuman kalau ibu masih membuat klaim di Komal ini, selagi klaim itu ibu keluarkan, klaim itu kalau seandainya kami tidak sepakat, kami berhak untuk membantah. Oh kalau saya nggak mau dibantah ya jangan di sini, bikin room sendiri, ngomong tempat sendiri. Di sini pasti dibantah, kecuali omongannya sesuai dengan kenyataan. Jack ini belajar. Dia mendapatkan informasi dari kami. Nah sekarang Kak Jenny gini deh. Kak Jenny mau diskusi tentang penyalipan atau tidak? Mau diskusi nggak tentang penyalipan hari ini? Jadi saya tambahkan. Sinyalnya putus-putus dia sinyalnya. Ya tidak apa-apa, biar kita sampaikan saja, biar Ya. jaringan putus kita sampaikan. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Jen, Ya, sinyalnya kurang bagus. bagi Ibu Jen, Bagus. iya, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi- Saya sampaikan saja, Ya. ya, Ya. dengar dulu. Saya sampaikan saja kepada Ibu Jen, bagi kita berdua yang seiman Kristen, apa yang ada pada kita yang menjadi kebenaran berarti kita mempertahankan. Dan Betul. yang tidak benar kita buang begitu saja. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh aliran-aliran lain kita harus cocokkan dulu. Kita belajar cocokkan apa ini benar atau tidak. Iya kan? Begitu. Harus ada argumen yang jernih. Harus ada argumen yang jernih. Logikanya harus jernih. Jadi kamu ini mau belajar di Iya. Saya pengen Dia juga sudah bilang dari tadi. belajar Dia lebih sedang dalam tentang belajar. penyalipan. Ayo Semua kalau kita dia, mau saling Bunda. belajar di room ini. Ya ayo, itulah kan belajar itu kan kita kan dua arah Bunda. Belajar itu bukan berarti ibu di sini menyampaikan dikit ya. informasi. Ibu, bentar Bang Ben, boleh. bentar Bang Ben. Jadi Bentar Bang Ben, Arifah masih mau ngomong aku. bertanya apa tentang saya? Tentang Bang Ben, bentar Bang Ben. Aduh, bentar dulu. Coba, Kakak Jenny, ini signalnya kurang bagus. Jadi kepala saya pusing ya, karena kadang ada suara noise ini. Sebetulnya gini Kakak Jenny,
Saya ini pendiskusi. Kalau yang kakak Jenny kan itu sampaikan itu sesuai dengan kenyataan, saya tidak akan debat. Kalau ada pernyataan bahwa secara historis Yesus saya- itu ada, Saya ada sebentar pemberitahuan dulu. ya. Berhubung baterai saya 29%, jadi sesuai dengan isi daya baterai Oh, oke. saya. Oke. Jadi begini kakak Jenny, saya tidak paksa sekarang kita diskusi. Kalau misalkan kakak Jenny, besok kita bahas tentang penyalipan dua arah. Besok nggak apa-apa, nggak mesti malam ini. Kan masih ada hari esok. Besok kita siapkan data-datanya, biar kakak Jenny juga nyaman. Daripada nanti saya tanya data-data tidak ada, kan kita tidak mau merendahkan orang lain toh. Namanya juga mendadak naik ke Ya, nggak apa-apa Bu, atas. nggak apa-apa malam ini Bu. Nah, Malam siap. ini aja Bu, karena saya sudah Itu kan tadi saya itu yang sudah diterima saya. di room ini malam Nah, ini.